nggak tahu ya dari kecil kan udah rajin puasa, tiba-tiba SMA itu banyak teman-teman yang kayak, jadi aku ikut mokel. MindX Media, seberapa? Di antara suasana lebaran pas kecil dulu sama sekarang, lo lebih suka pas kapan? Pas masih kecil sih, soalnya lebih seru karena lebih rame dan juga keluarga tuh masih pada ngumpulnya tuh pas masih kecil masih rame karena masih ada kakek. Sekarang karena beda pemikiran kan, ada yang dibahasnya pasti beda untuk masa depan. Pas kecil sih, soalnya pas kecil itu kan mungkin euforianya mantep ya, karena kalau kita masih kecil tuh kan banyak temen yang datang ke rumah kita main, terus ada sepupu dari jauh datang. Kalau sekarang ya kayak ya hari yang normal lah, sholat id, makan, sudah. Aku paling suka lebaran pas kecil daripada sekarang. Kalau kecil yang dikasih THR, sekarang yang ngasih THR. Of course pas masih kecil, karena pas masih kecil itu lebaran puasanya itu kerasa banget, vibe Ramadannya itu kayak warm. Kayaknya pas kecil, pas masih sekolah gitu. Karena kan pas sekolah biasanya kalau kita nggak tarawih terus berebut itu minta tanda tangan ustadz biasanya tuh. Nah, itu yang part paling seru. Sebenarnya gimana ya, kalau masa kecil kalau diingat-ingat berdosa sekali, tapi serunya di masa kecil. Kalau di masa sekarang tuh ya kita mengerti akan kesalahan baik dan benar. Jadi ini masa kecil, tapi tobat sudahnya. Mulai umur berapa kamu mulai puasa? Kalau umurnya spesifik aku kurang tahu ya, lupa sih. Tapi kayaknya itu SD deh, SD kelas 1, kelas 2 gitu atau kelas 3. Mulai SD? Aku dari kecil udah puasa dan nggak pernah bolong. Udah full, dari kecil emang udah diajarin untuk full dari orang tuaku. Dari kecil saya hobi puasa, bahkan di luar bulan puasa pun saya puasa. Puasa umur SMA kok SMA SD SD itu berarti umur 10 kayaknya, atau 10 mungkin. Dari SD sih berapa ya SD? 10 ya? 10 tahun mungkin. 5 sih Mulai dari SD kelas 1 kalau untuk mulai puasa setengah hari mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk puasa fullnya itu mulai kelas 4 SD. Momen apa yang paling berkesan pas bulan puasa? Ceritain dong, boleh pas terawih atau sampai kadang. Mungkin pas sahur. Nah, pernah tuh ngikut sahur ini, ngebangunin gitu. Jadi keliling-keliling kampung gitu kan. Ya namanya juga masih anak-anak kali ya. Jadi asik-asik aja gitu. Sholat tarawih berjamaah. Momennya ya itu sih main sama teman-teman dulu, soalnya vibes Ramadan tuh emang beda banget guys, apalagi Ramadan zaman dulu, zaman kecil ya, totally different banget lah vibesnya yang aku kangenin. Kalau paling berkesan itu biasanya sahur sih, apalagi kalau sahur itu kan kebangun nonton, biasanya itu ada acara TV dulu itu jadi kebangun terus langsung nonton, abis itu sahur. Momen yang paling berkesan itu pas waktu gue lagi SMP. Di situ posisinya kami lagi bangunin orang-orang sahur. Terus ada bapak-bapak yang memang nggak mau dibangunin sahur gitu. Jadi kami kerjain untuk bangunin dia, terus kayak ngetok-ngetokin rumah dia sampai dikejar-kejar sama dia lagi bawa parang gitu kan. Dengan keadaan hidup dan mati. Ngabuburit sih sebenarnya aku kurang sih kalau ngabuburit. Paling buka puasa ya, buka puasa bareng teman dan keluarga karena it's my love. Kamu pernah nonton nggak? Ceritain dong.
Pernah gara-gara ngisep tinta. Nah, waktu SMP aku pernah mokel sama teman-teman aku, itu jajan pulangnya ke KFC pas itu padahal masih jam 10 jam 11 kayak. Mokelnya itu aku pernah makan Nagasari sih guys, itu inget sampai sekarang. Fun fact ya guys, gua cuman pernah batal puasa 1 kali. Itu pun pas kelas 3 SD. Kelas 3 SD jam 3 sore gue minum air putih dan gue menyesal seumur hidup. Semenjak itu gue gak pernah batal puasa. Kalaupun batal itu pun karena sakit, karena terpaksa. Nggak tahu ya, dari kecil kan udah rajin puasa, tiba-tiba SMA itu banyak teman-teman yang kayak jadi aku ikut mokel. Kalau bisa nostalgia, momen Ramadan zaman kecil yang paling Ini sih pulang kampung. Jujur aku pulang kampung terakhir itu 2017. Jadi sampai sekarang pun sudah hampir berapa tahun ya? Hampir 6-7 tahun belum pulang lagi. Jadi itu sih pulang kampung ke Jawa. Itu yang aku selalu keringat. Lebih kayak ini sih, rajin traweh, bangunin orang sahur gitu. Yang bikin kangen pas Ramadan itu pas kumpul-kumpul keluarga sih. Momen Ramadan masih kecil itu mungkin lebih ke ini kali ya, mokel tapi sembunyi-sembunyi gitu. Pas masih bisa sekeluarga ngumpul lah ya, masih ada kakek, masih ada nenek, sepupu-sepupu belum pada mencar. dari sekarang sampai 10, seberapa rindunya kamu bertanya sama 9. Karena kalau 10 itu aku menunggu momen aku wisuda. Itu dia. Pastinya 10 dong, insya Allah kita semua akan bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Amin. 9/10 karena menurut aku momen Ramadan itu paling ditunggu-tunggu karena di momen itu aku sama keluarga aku bisa kumpul bareng-bareng dan itu rame banget. Jadi seru. Karena yang pastinya ketemu di bulan Ramadan itu sangat ditunggu-tunggu. Yang pertama, aku kan keluarga aku banyak yang dari luar kota. Ya pastinya kalau lebaran itu kumpul di satu kota. Jadinya aku emang nunggu-nunggu banget momen itu. Of course 10 guys, karena kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan. Ramadan juga cuma 1 tahun sekali, dan vibes Ramadan, bulan Ramadan tuh emang yang ditunggu-tunggu loh. Bayangin sekarang kamu depan-depanan sama orang yang pengen kamu sampaikan permintaan maaf. Kira-kira siapa orangnya dan ceritain kenapa? Aduh, ini agak berat karena emang agak melo kalau soal maaf-maafan ya. Agak sedih lah kalau misalnya permintaan maaf. Kalau permintaan maaf sih saya pengennya sama Tuhan, sama ibu saya juga. Kalau basically sih sama orang rumah ya. Tapi itu karena aku anaknya gengsian guys. Jadi untuk ucapin kayak itu biasanya di lebaran. Mungkin sama almarhum nenek ya, ya. Kemarin mungkin banyak salah gitu. Paling sama ayah sama ibu aku sih, soalnya kadangan aku suka nggak nurut sama omongan ayah sama ibu aku, suka ya namanya juga anak muda ya, suka membantah omongan orang tua, suka sok tahu. Jadi aku mau minta maaf aja sama orang tua aku. Kayaknya papa, karena dulu itu lebih ke dikit ngelakuin hal untuk papa, tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Jadi pengen aja. Siapa orangnya? Saya nggak perlu tahu ada siapa orangnya, tapi semoga orang-orang yang nonton sini, teman dan atau semacam yang pernah tanpa sengaja berbuat salah kepada kalian, semoga ya akan meminta maaf ya, minal aizin, mohon maaf lahir dan batin.